termasuk latency atau keterlambatan waktu respons dan resolusi grafis yang memadai. Nah, kalau untuk main game ya, menurut saya latency atau keterlambatan waktu respons itu menjadi solusi paling paling besar, paling tinggi karena dalam dunia game itu latency itu salah satu hal yang sangat penting. Nah, masa depan virtual reality. Masa depan si virtual reality ini terlihat sangat menjanjikan dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Salah satu fokus utama adalah membuat perangkat VR lebih terjangkau dan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Integrasi VR dengan teknologi lain seperti AI, augmented reality, dan mixed reality diharapkan dapat menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan lebih beragam lagi. Nah, selain itu, penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk menemukan aplikasi baru dalam berbagai bidang, dari bidang hiburan hingga bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, kalau dari pandangan saya, virtual reality ini memang semakin berjalannya waktu, semakin berjalannya zaman, virtual reality ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dalam pandangan saya, VR itu kalau sekarang itu hanya bisa diakses diakses melalui headset VR saja kan. Maksudnya kita tidak benar-benar masuk ke dalam dunia virtualnya itu sendiri. Nah, kalau menurut saya, dalam pandangan saya di masa depan pasti akan ada teknologi VR yang membuat kita benar-benar masuk ke dalam si reality virtualnya itu. Jadi kita hanya tinggal memakai, lalu kesadaran kita itu ditransfer ke dalam virtual reality. Ya, karena saya pernah nonton anime bernama Sword Art Online. Nah, jadi dia itu memakai headset. Nah, ketika dia ditekan atau dia mengatakan link start, kesadaran dari si penggunanya ini langsung ditransfer ke dunia virtual. Jadi menurut saya di masa depan sangat memungkinkan hal tersebut bisa terjadi. Nanti akan saya bahas lebih lebih lanjut lagi tentang teknologi itu, yang tentang anime yang saya tonton itu. Nah, saya sangat tertarik juga dengan teknologi seperti itu, di mana tidak perlu capek-capek, tidak perlu mengeluarkan tenaga, misalnya kayak menebas pedang atau gimana gitu. Kalau di real time itu kan kita harus saat ini kan kita harus bergerak juga. Jadi mungkin menguras tenaga gitu. Nah, kalau ada teknologi yang bisa mentransfer kesadaran kita ke virtual reality, menurut saya akan bagus, apalagi untuk game. Karena orang-orang pasti ingin juga teknologi seperti itu. Kesimpulannya, virtual reality menawarkan potensi besar untuk mengubah cara kita belajar, bekerja, dan bermain. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan teknis dan ekonomi, kemajuan teknologi yang cepat menjanjikan masa depan yang cerah untuk VR dengan aplikasi yang semakin luas dan semakin menarik. Dengan semakin terjangkaunya teknologi ini dan semakin banyaknya aplikasi yang bermanfaat, VR siap menjadi bagian integral dari kehidupan kita di masa depan. Nah, seperti kata saya tadi, dengan teknologi yang mentransfer kesadaran kita ke dunia virtual, itu apa manfaatnya akan sangat banyak banyak sekali. Misalnya ya kalau dari pandangan saya, misalnya kita mau menjelajahi perang dunia kedua gitu. Nah, kalau misalnya kita transfer kesadaran kita ke dunia virtual kan akan lebih lebih real lagi, perasaannya akan lebih masuk lagi. Jadi kita benar-benar bisa belajar, bisa mengetahui sejarah gitu. Kalau dari dunia bisnis, saya kurang tahu ya, karena saya lebih sering main game daripada belajar tentang bisnis, jadi saya belum tahu.
Ya, segitu saja materi tentang VR. Eh, Nanti akan saya lanjutkan dengan materi augmented reality dan mixed reality. Dan mungkin nanti akan saya bahas juga tentang teknologi yang mentransfer kesadaran kita tadi. Nanti akan saya lanjutkan.